Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok Solo. Kami akan menjelaskan tentang tema materi notasi BNF. Langsung saja kita perkenalkan kelompok kami. Kami terdiri dari saya, Muhammad Hamdani. Selanjutnya ada Muhammad Romli. Dan selanjutnya ada Ahmad Dian Adi Fajar di kelas C. Saya persilakan kepada saudara Dian untuk membacakan materinya. Pengertian konsep bahasa dan notasi pada kompilasi. Konsep bahasa. Konsep pemahaman bahasa dalam teknik penerjemahan berkaitan dengan teori linguistik dan simbol-simbol yang digunakan dalam proses penerjemahan pada bagian penerjemahan. Simbol bahasa. 1. Hierarki Chomsky. Model teoritis tata bahasa yang menjelaskan struktur sintaksis kalimat. 2. Diagram majemuk. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan struktur sintaksis suatu kalimat. Diagram ini memvisualisasikan hubungan antara ekspresi dalam sebuah kalimat dan membantu mengidentifikasi struktur sintaksis yang lebih kompleks. 3. Notasi BNF. Notasi BNF adalah sistem notasi yang digunakan untuk menggambarkan tata bahasa suatu bahasa, pemrograman, atau penilaian. 4. Diagram sintaksis. Mengidentifikasi hubungan antar ekspresi dalam kalimat dan memahami struktur sintaksis yang lebih kompleks. Notasi. Dalam pengembangan perangkat lunak, bahasa pemrograman merupakan notasi yang digunakan untuk merepresentasikan algoritma, kode, atau sistem yang diperoleh dari sumber yang ada. Baiklah, terima kasih dari saudara Dian. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu penerapan konsep bahasa dan notasi pada teknik kompilasi. 1. Pemrograman sistem operasi. Linux dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Hal ini terbukti karena Linux bersifat open source atau siapapun dapat membaca kode sumbernya. Sistem operasi lain seperti Windows tidak diketahui secara pasti bahasa bawaannya, meskipun beberapa sumber menyatakan bahwa Windows dibuat dalam bahasa rakitan. 2. Pemrograman aplikasi. Bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi antara lain Java, Visual Basic, DePi, C++, Visual Fox Pro, dan Python. Aplikasi yang dihasilkan mulai dari editor teks, penampilan gambar, pemutar VSD, hingga aplikasi perkantoran untuk pengolahan gambar, pengolahan data, dan masih banyak lagi. Ini adalah contoh dari source code-nya, yaitu dari source code Python. Ketiga, ada pemrograman web. Pemrograman web pada dasarnya digunakan untuk merancang situs web yang dinamis dan interaktif. Sebuah website dibangun dengan menggunakan HTML dan perlu ditegaskan bahwa HTML bukanlah sebuah bahasa pemrograman. HTML hanya melakukan markup pada teks sehingga menciptakan format tertentu ketika dibaca oleh browser. Inilah sebabnya mengapa HTML hanya statis. Pemrograman web dirancang untuk dapat memodifikasi keluaran HTML agar tidak lagi statis melainkan dinamis. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk pemrograman web adalah ASP, PHP, JSP, VBScript, dan JavaScript. 4. Pemrograman game. Bahasa pemrograman yang paling populer untuk pemrograman game adalah C++, Java, dan C. Sifat orientasi objek dan compiler dengan menggabungkan semua perpustakaan dan API atau antarmuka pemrograman aplikasi yang ada dari bahasa-bahasa ini membantu dalam pemrograman game. Namun bukan berarti bahasa pemrograman lain tidak mendapatkan tempat. Jika game yang dibuat sederhana, maka bahasa pemrograman seperti Visual Basic juga bisa digunakan untuk membuat game. Selanjutnya adalah fungsi bahasa pemrograman, yaitu memerintahkan komputer mengolah data sesuai aturan pemikiran yang kita inginkan, keluaran sesuai bahasa pemrograman berupa program atau aplikasi. Juga contohnya adalah skema yang digunakan oleh kasir di pusat perbelanjaan atau supermarket, penggunaan lampu lintas,
di jalan raya, dan lain-lain. Pengaruh konsep bahasa dan notasi pada teknik kompilasi. Struktur translasi notasi algoritmik ke bahasa C dibangun di atas 3 pilar utama yang berupa input, notasi standar, translator, dan generator. Ada parser, lexer, dan string template. Dan akan menghasilkan suatu bahasa formal yang dijamin dalam dikompilasikan dan dijalankan. Oleh karena itu, translasi notasi algoritme ke bahasa memiliki keuntungan dalam menyempurnakan desain serta menghasilkan kode yang diinginkan untuk menyelesaikan suatu algoritme meskipun masih terbatas untuk hanya menangani input dan output sederhana, bukan file. Berikut adalah contoh arsitektur dasar model translator notasi ke bahasa C. Notasi standar algoritma lalu ditranslasikan dan generator lalu menjadi bahasa C standar. Lalu ada hasil uji. Berikut tampilan hasil ujinya. Tujuan dari pengujian ini adalah mengetahui keefektifan seorang programmer dalam mengungkapkan ide pemecahan masalah dengan algoritma tanpa menggunakan bahasa formal, tulis tangan dengan menggunakan bahasa formal, yaitu coding manual. Berikut materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.